Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan sudah hadir di Hendro Channel. Pada kesempatan ini tentu pertama sekali kita mengucapkan selamat buat Bapak Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah dilantik pada hari ini tanggal 20 Oktober 2024. Semoga Presiden kita Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju, lebih disegani oleh negara-negara internasional. Begitu juga untuk sepak bola. Semoga Pak Prabowo bisa membawa timnas Indonesia menjadi timnas yang terdepan dan maju menuju ke Piala Dunia. Tentu ini harapan kita semua ya teman-teman. Karena tanpa dukungan dari pemerintah, tentu timnas Indonesia tidak bisa berbuat banyak untuk menjadi yang terbaik. Oke teman-teman, kita ucapkan selamat kepada Presiden yang sudah dilantik, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran pada hari ini, dan memilih 48 menteri dan kepala badan berjumlah total semuanya 52. Semoga menteri-menteri dan pembantu-pembantu presiden bisa bekerja lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oke teman-temanku sekalian, sekarang kita masuk ke topik tentang sepak bola. Ya, lain tidak bukan, yaitu berita-berita terbaru yang muncul yang belum habis-habis, yaitu Indonesia versus Bahrain. Sama-sama kita ketahui Bahrain membuat ulah lagi, yaitu dengan mengusulkan pemindahan penyu dari GBK ke tempat yang lain yang dianggap dia lebih aman. Berarti dia menganggap Indonesia tidak aman ya. Tetapi dia tidak sadar sebelum mereka hadir ke Indonesia, negara-negara besar sudah hadir untuk mencoba dan bertanding sama timnas Indonesia di Indonesia ini. Ya, terutama di Stadion Gelora Bung Karno. Banyak yang merasa bahagia dan memuji atas selenggara yang dilakukan oleh Indonesia, selalu sukses dan menjadi pujian oleh negara-negara luar. Seperti yang disampaikan berapa video nanti yang teman-teman saksikan. Oke teman-teman, sebelum kita teruskan, jangan lupa beri dukungan Anda kepada timnas Indonesia dan kepada Hendro Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Silahkan di-share kepada teman-teman agar teman-teman yang lain bisa mengetahui apa saja berita yang lagi berkembang dan yang lagi selalu dibahas. Oke teman-teman, sekarang kita simak video menarik selanjutnya. Let's go. Bahrain takut nak datang Indonesia. Serius lah. Okey, jom kita sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu,
korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan Ini lupa dari tekan butang follow. Dah follow, dari mantap cuy. warga So, Malaysia baru-baru ya. ni Bahrain Football Association ada mengeluarkan statement berkaitan dengan insiden yang berlaku pada tempoh hari. Mesti orang-orang Indonesia tahulah pasal apa yang kena dua sama last minute tu kan. Even sudah pun minit 99, tiba-tiba referee tak tiup whistle dan Bahrain dapat gol kedua. Jadi sejak daripada itu, memang social media Bahrain, player apa semua memang kena attack lah dengan orang-orang Indonesia. Jadi Bahrain FA pun mengeluarkan statement pasal benda ni. Dan dalam statement perenggan seterusnya, dia tulis mereka merisaukan keselamatan player-player Bahrain bila bertandang ke Indonesia nanti. Tahu takut, tahu cuak. So, dia mencadangkan untuk menukar venue, menukar tempat yang mana mereka akan berlawan dekat luar Indonesia. Boleh pula. So, memang banyak betul dia demand. First, dia demand tak nak datang Indonesia. Yang kedua, dia demand perlawanan seterusnya antara Bahrain dan Indonesia tidak diadakan di Indonesia. Bukan di Jakarta, Bandung, apa semua tak ada. Dekat negara lain. Okey. PSSI telah pun mengeluarkan statement menjawab kepada statement Bahrain ni yang dia kata mereka nak perlawanan itu diadakan di Indonesia. Mereka akan memastikan pemain-pemain Bahrain ni selamat, tidak diserang oleh penyokong-penyokong Indonesia lah. So, korang komen pendapat korang dekat bawah, setuju ke tidak dengan statement Bahrain ni? Bagi aku simple sahaja. Kalau Bahrain tak nak lawan di Indonesia, mengikut rules, mengikut peraturan, Bahrain straight away akan kehilangan 3 mata. Okay? Kalau dia tak nak datang Indonesia, maknanya match tu forfeit lah. Maknanya Indonesia dapat 3 poin mudah-mudah sahaja tanpa berlawan. Tapi bagi aku, mestilah penyokong-penyokong Indonesia nak Bahrain datang ke Indonesia. Mereka tidak sabar untuk perlawanan ini berlaku walaupun lambat lagi sebenarnya. Tak silap aku bulan Mac pada tahun 2025. Lambat lagi. Okay guys, macam biasa, mereka yang nak support Wibro, korang kena tekan butang follow. Oke teman-teman. Jadi pemberitaan Bahrain yang tak ingin datang ke Indonesia untuk menghadapi timnas Indonesia, dia menganggap di Indonesia, main di Indonesia itu tidak aman. Tetapi dia belum tahu atau memang tidak tahu ya, Indonesia itu selalu memberi kesuksesan dan memberikan kenyamanan buat semua pendatang dan tim-tim yang berlaga di Indonesia. Contohnya seperti Australia, banyak negara-negara lain pun sudah datang ke Indonesia. Semuanya tidak ada masalah. Ini akal-akal Bahrain aja. Jadi kalau diikuti dengan aturan, seandainya Bahrain tidak mau datang ke Indonesia, tentu seharusnya nilai atau Bahrain bisa dianggap kalah WO dari timnas Indonesia. Tentu Indonesia mendapatkan 3 poin dari yang dilakukan Bahrain ini. Karena Indonesia merasa memberikan kenyamanan untuk pemain Bahrain datang ke Indonesia. Itulah Federasi Bahrain ya. Tiba-tiba mengusulkan kepada AFC dia tidak akan datang ke Indonesia dengan alasan keamanan. Kalau masalah media sosial itu sudah biasa. Ya, kalau tidak ada permasalahan, tentu netizen-netizen Indonesia pun tidak bakalan beriak di sana. Kenapa kita tahu? Contoh aja Indonesia lawan Cina. Tidak ada masalah walaupun Indonesia kalah. Yang penting seorang pengadilnya betul-betul adil di lapangan. Ini gara-gara si botak aja. Jadi dipakailah isu ini ke sini ke situ. Supaya apa? Supaya rencana mereka bisa
mengalahkan Indonesia dengan cara-cara mereka ya, agar Indonesia itu merasa tidak nyaman kalau berhadapan sama mereka. Saya rasa ini tim yang tidak gentleman ya. Ya, tetapi sekarang tergantung kepada AFC ya dan FIFA. Apakah keputusannya berpihak kepada Bahrain atau dia tegak lurus dengan aturan yang sudah mereka buat. Karena dengan aturan itulah Indonesia bernaung di sana dan tim-tim lain bernaung. Ayo kita lihat video yang satu ini. Kenapa minta pindah? Takut, nggak bisa guling-guling. Takut kurang luas tempatnya. Tenang aja, Indonesia tuh negaranya luas ya. Lebih luas daripada negara lu. Lu mau guling-guling kek ya, sampai Pulau Komodo sana bebas ya, bebas. Datang aja, udah datang. Gak usah takut ya, gak usah takut. Gak bisa guling-guling, bisa di sini bisa, bebas. Lu mau ngapain aja, mau guling-guling kek, mau apa? Enak aja lu, minta pindah-pindah. Mentang-mentang punya papa di AFC. Repotin banget lu, ya. Repot banget hidup lu. Pengen main di Piala Dunia lu ngerepotin semua orang. Lihat noh, Oman noh. Iya. Diserang gara-gara lu. Jadi Bahrain ini memang gimana ya? Jadi sorotan ya tentang keputusan dan keinginan dia ingin tidak bermain ke Indonesia ya. Ini jadi lelucon atau jadi sorotan ya. Seakan-akan dia itu tuh yang nggak sanggup menghadapi sesuatu mengejutkan gitu. Berarti kalau tim seperti ini, negara seperti ini tidak bisa membedakan antara kicauan di media sosial dengan yang kenyataannya. Berarti gimana dia harus bisa masuk ke Piala Dunia? Sedang hal-hal kecil seperti ini aja dia sudah tidak menerima. Apakah dia terlalu manja ya? Terlalu manja karena ketua AFC ini orang Bahrain sendiri. Jadi sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit meminta dukungan. Ya tergantung AFC-nya ya. Apakah AFC-nya ini memang dia menganggap Bahrain ini anak papa atau anak dia sendiri, atau dia berdiri sebagai kepala dari federasi-federasi yang ada di Asia ini. Kita lihat aja gimana keputusan AFC tentang pertandingan yang seharusnya bertanding di Indonesia di bulan Maret tahun 2025. Masih panjang tuh Bahrain. Sebelum Anda bermain ke Indonesia, itu tim-tim lain sudah masuk ke Indonesia seperti Australia dan Arab Saudi. Media asal Iraq Football Pod, merasa heran dengan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang meminta venue pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain tidak digelar di Indonesia. Seperti netizen tanah air, Iraq Football Pod pun pada akhirnya ikut mengejek BFA Bahrain tersebut. Menurut Iraq Football Pod, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah, tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah. Sehingga ia justru merasa timnas Bahrain lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia. Dengan sikap mereka itu, benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, tulis Iraq Football Pod, dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Media Irak itu mulai dekat dengan sepak bola tanah air karena timnas Irak dan timnas Indonesia pernah saling berjumpa di babak kedua. Tergabung di grup F, timnas Indonesia dan Irak pun sama-sama lolos ke babak ketiga. Membuktikan bagaimana Indonesia menyambut timnas Irak yang datang ke Indonesia. Padahal Indonesia sudah datang ke Irak waktu kualifikasi
di grup F di ronde kedua. Irak sudah merasakan bagaimana warga Indonesia menyambut Irak mulai dari kedatangannya di bandara sampai main, itu semuanya terjamin keamanannya, malahan dia merasa nyaman. Begitu juga supporternya Irak pun mengembangkan bendera Irak di tengah-tengah supporter timnas Indonesia. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini Bahrain ini kok merasa takut. Sampai-sampai Federasi Sepak Bola Irak pun mengejek Bahrain ini. Seharusnya Bahrain itu yang tidak pantas datang ke Indonesia, bukan dia dengan sifatnya itu. Orang Indonesia itu lebih baik, lebih santun, lebih menghargai. Apalagi sama-sama Muslim ya. Indonesia itu mayoritas Muslim terbanyak. Dia sangat menghargai. Dia menganggap sebagai saudaranya. Tetapi dengan cara-cara seperti ini, ya kita sebagai fan timnas Indonesia pun tidak mau kalau saudara sendiri mencurangi saudaranya sendiri. Itu ya, salah satunya dia mengusulkan pindah venue dari Indonesia ke tempat lain. Itu usulan yang tidak masuk akal, karena tidak ada permasalahan di Indonesia, tidak ada perperangan, dan tidak ada hal-hal yang harus ditakuti. Teman-temanku sekalian, tentu ini kabar ini kita tunggu, kita lihat bagaimana keputusan dari AFC dan FIFA. Ini kita saksikan video dari GL News ya, tentang perkembangan pengusulan Bahrain. Konfirmasi dari AFC yang baru-baru ini menerima keluhan dari Bahrain untuk mengulas atau mendiskusikan proposal soal memindahkan laga Indonesia versus Bahrain yang rencananya akan dimainkan di GBK menjadi ke tempat netral, berhasil mencuri perhatian media-media di dunia. Banyak sorotan dari media dunia muncul, mulai dari media-media tetangga seperti Malaysia dan Vietnam hingga media Asia seperti dari Korea sekalipun. Banyak jurnalis pun mempertanyakan jika sampai AFC mengabulkan permintaan dari Bahrain, karena pada dasarnya Indonesia tak memiliki masalah dalam menyelenggarakan laga internasional. Buktinya, ya kalian bisa lihat bagaimana banyak penggemar timnas di berbagai negara bisa menikmati momennya di Indonesia tanpa mengalami ancaman keselamatan sama sekali. Pendukung-pendukung tim-tim lain ya yang hadir di Indonesia, contohnya itu Australia. Dia bisa mengembangkan bendera Australia di tengah-tengah kerumunan supporter timnas Indonesia. Tidak ada problem, tidak ada masalah di sana. Kita sangat menghargai dengan tim lawan. Ya, kita tidak membuat sedikit pun rasa risau bagi pendatang ke GBK ya. Kita lanjut beritanya. Keluhan Bahrain ke AFC ditanggapi serius teman-teman. Hal ini dibuktikan ketika AFC langsung membuat sebuah pernyataan di mana dalam statement yang dipublikasikan melalui situs resmi web AFC, Federasi Sepak Bola Asia itu menjelaskan bahwa mereka menerima keluhan dari Bahrain untuk meninjau kemungkinan bermain di luar Indonesia atau di tempat netral, di mana sebelumnya AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA atau Federasi Sepak Bola Bahrain, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Tentu ini jadi kabar yang mengejutkan ketika AFC dengan cepat menanggapi statement dari Bahrain yang menolak bermain ke Indonesia dengan alasan keamanan. Meski di sisi lain, kita juga nggak terlalu terkejut sih jika mengingat Vice President dari AFC juga orang Bahrain kan. Ya sebenarnya kita nggak terkejut ya dengan pemberitaan ini. Kenapa AFC langsung merespon
usulan dari Bahrain, ya lain tidak bukan karena ketua AFC ini adalah seorang warga negara Bahrain ya. Tentu responnya seperti bapak sama anak. Statement dari AFC yang menanggapi permohonan Bahrain untuk memindahkan laga Indonesia ke tempat netral ini sendiri mendapatkan banyak komentar negatif, mulai dari Indonesia hingga media-media di luar negeri, teman-teman. Salah satunya dari jurnalis dunia John Duerden. Menanggapi statement AFC, John Duerden yang merupakan penulis dari Guardian, BBC, NGT, World Soccer, AP, hingga ESPN, mereply jika statement AFC yang menerima pengaduan dari Bahrain yang menolak bermain di Indonesia adalah hal yang menggelikan. Ia menambahkan jika itu adalah akal-akalan Bahrain untuk menolak bermain di depan 80.000 penggemar timnas di Jakarta. Konyol sekali. Bagi AFC untuk mempertimbangkan hal ini, Bahrain mencoba keluar dari permainan di depan 80.000 penonton di Jakarta dalam kualifikasi Piala Dunia yang penting. Sementara itu, statement ini juga udah sampai ke media Korea. Sport Chosun bahkan menulis sebuah artikel khusus dengan judul AFC mengambil tindakan terhadap konflik tuan rumah, ancaman kematian, Bahrain, Indonesia. Pengumuman pernyataan darurat, kami akan mempersiapkan solusi terbaik dengan berkonsultasi dengan FIFA. Dalam artikel tersebut dijelaskan uraian masalah yang terjadi, namun ada poin penting di bagian akhir artikel, di mana menurut media Korea tersebut, posisi ketua umum AFC yang merupakan orang Bahrain membuat keputusan bisa menjadi bias. Pada akhirnya, AFC tampak cepat memberikan pernyataan dan memulai mediasi untuk mencegah konflik kedua belah pihak semakin meningkat. Namun karena presiden AFC berasal dari Bahrain, masih harus dilihat apakah keputusan tersebut akan bias dan menguntungkan Bahrain, tulis reporter Choi Man-sik, CMS @Sport Chosun. Heroes make us proud. Fields of green and gold. Stories to be told. Hearts are beating. Jadi permohonan Bahrain ini kepada AFC menjadi sorotan media-media luar negeri ya, internasional ya, termasuk media Eropa dan media-media yang di Asia seperti Korea. Ini apabila ditanggapi oleh AFC tentang usulan Bahrain ini akan menjadi bias ya, akan menjadi bias, menjadi presiden buruk. Berbicara soal keramahan Indonesia, kami pikir kita bisa melihat dari track record yang terjadi dalam beberapa waktu kebelakang, gimana laga-laga Indonesia menghadapi tamunya dari luar negeri sejatinya berlangsung dengan baik. Supporter tim lawan selalu merasa nyaman dan aman, pun ketika ada PC War, itu pun menjadi nggak masalah, teman-teman. Lihat deh, gimana yang terbaru, ada fans Australia yang nampak menikmati momennya di Indonesia dan dengan nyantarnya ikut menyanyikan lagu kebangsaan tanpa gangguan sama sekali. Nyaman, ada masalah. Jelas, Indonesia menyambut para penggemar Australia dengan ramah, bukan? Beralih dari fans Australia, ada fans Irak yang datang ke Indonesia saat menjalani laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia di round yang kedua. Lihat deh gimana salah satu fans Irak tampak aman-aman aja meskipun sendirian di tengah para penggemar timnas di luar stadion. Nah itu, jadi dari yang sudah hadir ke Indonesia bertanding ya, mulai dari supporter Australia sampai Irak ya, itu sudah merasain sendiri bagaimana supporter timnas Indonesia dan bagaimana orang Indonesia menerima dan menghargai tamu yang hadir di Indonesia. Contohnya
supporter Australia mengibarkan bendera, sedangkan supporternya Irak mulai di dalam sampai di luar berkerumunan sama supporter Indonesia tidak ada masalah. Malahan dia enjoy dan bercanda-canda. Itu lihat contohnya supporter Irak hadir di GBK membentangkan bendera Irak di kerumunan supporter Indonesia, tidak ada masalah. Jadi Bahrain ini lucu ya, kalau dalam penilaian kita lucu ya pengajuannya ini. Salah satunya nih seperti supporter Vietnam ya yang sudah hadir. Ini Vietnam ini kalau untuk di Asia Tenggara itu sebagai tim yang selalu musuh bebuyutan ya kalau untuk pertandingan sepak bola. Tapi nggak ada masalah kalau dia datang ke Indonesia. Begitu juga kita datang ke negara dia. Itu soal-soal seperti itu tidak ada masalah ya. Jadi Bahrain ini belum tahu Indonesia itu seperti apa. Anda nanti akan kaget ya kalau seandainya Anda datang dihargai sama orang Indonesia dan dikalungi bunga Anda di saat Anda turun dari pesawat ya, sampai Anda dikawal dan diberikan kenyamanan. Tidak seperti Anda. Kami Indonesia ini negara yang aman, negara yang menghargai siapa saja dan fair tentang apa saja. Kalau memang itu tidak baik, kami akui tidak baik. Kalau itu benar, kami akui itu benar. Salah satu contohnya sudah kita lihat bagaimana Indonesia dikalahin oleh Cina ya. Kami tidak ada masalah. Yang penting tim pengadilnya betul-betul menjalankan tugasnya dengan benar. Lihat Omar Ali dikasih cinta sama supporter timnas Indonesia, netizen Indonesia, dengan mendapatkan followers lebih dari 100.000. Padahal sebelumnya dia cuma 1.000 lebih kurang. Beda dengan Ahmad yang sebagai wasit Indonesia berhadapan dengan Bahrain kemarin. Sudah jelas nampak, dengan mata kita sendiri aja nampak. Apakah dari pihak AFC atau dari pihak Bahrain tidak melihat tayangan-tayangan permainan yang ada itu? Apa tutup mata? Disitulah kadang-kadang antara kenyataan dengan hati itu berbeda. Kalau bagi kami bangsa Indonesia, kalau beda mulut dengan hati itu munafik namanya. Ya, kita masalah pertandingan menang kalah itu sudah biasa. Namanya aja permainan, pasti ada kalah dan menang. Tetapi dengan cara mengakal-akali itu sudah luar biasa menyakitkan. Ya, kalau Anda memang betul-betul tim hebat, silahkan datang ke Indonesia. Kami sambut sukacita dan bahagia. Kamu lihat negara Indonesia itu negara besar, negara yang banyak budaya, selalu menghargai perbedaan. Indonesia banyak suku, banyak agama, selalu saling menghargai. Itulah Indonesia, selalu tentram dan menghargai perbedaan. Ayo datang ke Indonesia. Bahrain jangan ragu-ragu datang ke Indonesia. Indonesia akan membuktikan kepada dunia Indonesia itu aman, tempat yang nyaman, surga dunia. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan beri komennya di bawah ini. Silahkan beri kata-kata yang baik untuk meyakinkan kepada siapa saja bahwasanya Indonesia
adalah negara yang baik, negara yang aman, dan timnas Indonesia adalah tim yang profesional yang menjunjung tinggi fair play. Ya, oke, demikian saya tutupi dengan wassalam.